Mahkamah Konstitusi menilai penetapan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto sesuai dengan ketentuan. Intervensi presiden juga tak terbukti. Hal ini dinyatakan oleh Hakim Konstitusi Alfi Dayat saat membacakan pertimbangan putusan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan pasangan Anies Rashid Baswedan Muhaimin Iskandar di Gedung MK Jakarta Senin 22 April 2024. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024. Pada 16 Oktober 2023, MK melalui putusan nomor 90/PUU/21/2023 mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden dari semula minimal 40 tahun menjadi minimal 40 tahun dan atau sudah atau sedang berpengalaman menjadi kepala daerah. Putusan itu dijatuhkan ketika tahapan pemilihan presiden atau Pilpres 2024 sudah dimulai. Adapun 25 Oktober 2023, KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka yang baru berusia 36 tahun menjadi cawapres mendampingi bakal calon Presiden Prabowo Subianto. KPU juga melanjutkan pengajuan Gibran dengan proses selanjutnya, termasuk verifikasi dan penetapan pasangan Prabowo Gibran sebagai salah satu pasangan capres-cawapres peserta pemilu. Dalam pertimbangannya, MK juga menyampaikan tidak ada bukti adanya intervensi Presiden Joko Widodo dalam putusan perubahan syarat batas usia minimal capres-cawapres. Hakim menyatakan bahwa MK sudah berkali-kali menegaskan tentang latar belakang dan pemberlakuan putusan nomor 90/2023 di dalam putusan nomor 141, 145, dan 150. Oleh karena itu, persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon menjadi ranah pengujian norma. Dan hal itu sudah diputus MK dalam perkara pengujian undang-undang. Berkenan dalil intervensi, MK mendasarkan pada putusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang sudah menyatakan adanya pelanggaran etik berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman, Ketua MK saat itu, dari jabatannya. Namun putusan MKMK tersebut tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup meyakinkan MK bahwa telah terjadi nepotisme dan penyalahgunaan wewenang presiden dalam perubahan syarat pasangan calon. MK juga mengutip putusan MKMK yang menyatakan tidak berwenang membatalkan putusan MK terkait perubahan syarat capres-cawapres. Kendati demikian, Hakim MK Saldi Isra dalam membaca pendapat yang berbeda atau dissenting opinion terkait putusan MK menolak gugatan pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengemukakan dukungan dari Presiden semestinya dalam kapasitas sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahan. Pada titik inilah menjadi sulit untuk menilai tindakan seseorang presiden sebelum dan selama pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya untuk menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakannya sebagai kamuflase dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberi dukungan atas pasangan calon presiden dan wakil presiden.